Sinemaku masih bersama gue, Prilly dan co-host gue, Umay. Show. Ini udah kepikiran tagline apa ya? Dan kita di sini masih sama Arbani dan Yasami. Hai. Emang ini spesial banget nih mereka, pokoknya episode-nya banyak. Soalnya banyak yang mau gue bahas sama lo berdua. Ya, apalagi nih kali ini pembahasan kita nih. Ini pembahasannya masih terinspirasi dari series lo dan ini seru banget. Ini mungkin gue bisa banyak sharing juga karena topik kali ini adalah persahabatan cewek cowok. Nah, sahabat gue kebetulan yang benar-benar sahabat banget cowok itu ada Vicky namanya, dia sahabat gue dari TK, dan ada Umay. Kita sahabatan belum lama, tapi gue sama Umay lumayan intens komunikasinya dan ya karena persahabatan gue, sinemaku bisa ada gitu. Ya, Kukira Kak Rumah bisa ada dan project-project ini bisa ada. Dan banyak banget orang yang ngomong kayak cewek sama cowok tuh nggak bisa sahabatan. What do you think? Menurut gue bisa aja sih. Lo ada nggak sahabat cewek? Ada. Tapi ya ketika kalau beda nih kalau udah punya pasangan, punya hubungan nih, lo sama sahabat yang lawan jenis lo emang harus gimana ya, harus ada yang sesuatu yang dirubah gitu lah, harus ada sesuatu yang dijaga juga gitu. Nggak bisa terlalu intens segala macamnya. Kalau kamu? Kayaknya aku nggak pernah nyebut temen maupun cewek atau cowok sahabat sih, karena aku belum menemukan bener teman-teman yang jadi sahabat. Bisa intens gitu, banget bisa komunikasi intens sama banget. kamu gitu. Cuman temen yang sering kontak ada sih, cowok. Maksudnya karena kita dalam satu kumpulan yang sama, jadi ya itu yang bikin kita lebih sering ngobrol. Tapi enggak yang Cuman sharing bukan dalam sharing. gitu, enggak ya? Oke. Lo Mai? Sahabat, ya lu dia ada, maksudnya itu stigma yang aneh sih menurut gua. Kayak Kita kan nggak pernah saling suka kan soalnya. gak usah gitu. Aku kayak orang nangkapnya gimana, setan. Orang kayak Lo gimana? tadi potong ya? Foto-foto. Enggak seru-seru ini buat TikTok. Orang nangkapnya gimana? Ya enggak kan, emang gue cuma nanya. Kita kan nggak pernah saling Kok panik suka. sih, Mai? Kok lu panik? Lu panik sih? Lu biasa aja harusnya. Biasa aja. Oke, ulang. Respon lu biasa aja ya. Kita kan soalnya nggak pernah saling suka kan, Mai? Iya. Buktinya. Ntar Apa sih? Lu harusnya biasa aja tuh. Ini yang ngebuat orang-orang di luar sana nggak percaya kalau cewek sama cowok bisa sahabatan. Saya lu mancing setan. Ya makanya jangan gitu, responnya biasa aja. Kita berdua nggak pernah saling suka kan, Mai? Maaf, kita berdua kita mau ulang kesana ya. dulu. Enggak. Tapi gue setuju sama Arbani. Memang kalau misalnya kita punya pasangan, pasti Iya. intensitas kita sama sahabat cowok berkurang. harus berkurang karena ada sesuatu Tapi- yang Tapi ada. Iya. Tapi Oke. wajar juga kadang kalau misalkan lu pernah suka sama sahabat lu di awal ya. Saat lu belum tahu menempatkan dia di posisi yang mana gitu loh. Karena untuk lu tahu dia lebih jauh enggak, gue serius. Iya, oke, gue juga serius. Untuk menempatkan dia di posisi yang mana menurut gue butuh waktu, butuh intensitas juga, sampai pada akhirnya kayak oh iya kayak emang dia lebih cocok jadi sahabat gue, jadi orang yang gue value sebagai sahabat gitu loh, bukan sebagai pasangan. Iya Kayak sih. gitu. Jadi menurut gue wajar kalau misalkan emang di awal lu punya perasaan dulu sama orang yang sekarang adalah sahabat lu. Iya, tapi yang dilihat kan bagaimana lu merespon perasaan itu. Iya. Bagaimana lu akhirnya bisa mengkotak-kotakan bahwa enggak, dia sahabat gue. Iya, Arahnya rasa suka lu tuh kemana? Rasa sukanya kemana gitu. Iya kan? Karena wajar kalau kita tiba-tiba namanya juga kita sahabatan sama lawan jenis. Pasti ada terus tiba-tiba bisa sahabatan kan berarti cocok banget kan, cocok ngobrol, cocok apa. Ya itu kan kriteria pasangan yang kita mau juga kadang untuk punya pasangan yang kayak sahabat. Jadi pasti adalah rasa kayak ini gue suka sih sebenarnya, tapi gue suka karena dia sahabat gue atau suka ke arah mana ya. Jadi ya pinter-pinternya kita bisa dewasa-dewasanya kita bisa menentukan itu kemana sih sebenarnya. Iya betul. Mas Ardito tadi di-cut ya. Enggak, jangan. Ntar kan gue yang edit. Enggak, tapi gini, gue setuju sama Bani kalau misalnya kita punya sahabat lawan jenis, pas punya pasangan dibedain. Tapi sebenarnya tergantung gimana kita sahabatannya. Nah iya. Soalnya kayak gue nih, gue punya sahabat Vicky sama Umay. Sahabatan itu beda. Kalau sama Vicky, karena dulu kita sahabatan dari TK, jadi apapun yang ada di hidup gue tuh Vicky ada. Misalnya kayak gue mogok di tengah jalan, gue pasti nyariinnya Vicky, karena pada saat itu cuma Vicky satu-satunya temen gue. Vicky gue mogok nih, jemput.
Terus kayak misalnya, Fik, gue suka nggak bangun nih kalau subuh, bangunin gue dong, lu teleponin gue, lu spam gue, kayak gitu. Karena ya gue sahabatan sama Vicky di saat gue belum punya pacar, gue nggak ada siapa-siapa, gue belum punya temen banyak, jadi benar cuma Vicky di hidup gue. Kalau lu gitu sama gue, kasihan, sabar ya Pril, bye. Kayak Gua gitu. tidur lagi. Ya makanya, nah terus akhirnya pas Vicky punya pacar, gue sadar bahwa sekarang Vicky udah punya orang lain yang harus menjadi prioritas gue nggak bisa kayak gitu ke Vicky. Bukan berarti gue nggak sahabatan lagi. Bukan berarti nggak sahabatan lagi. Bukan, tapi gue respect. Yes, Gue respect betul. waktunya Vicky bukan cuma buat gue doang. Yeah. Jadi memang jadinya gue sama Vicky sekarang nggak kayak gitu. Kalau gue mogok di tengah jalan ya gue nggak nelfon Vicky, gue nelfon ya ada mobil derek gak atau apa gitu loh. Telepon Kandri. Nelfon siapa kayak gitu. Nah kalau sama Umay, gue nggak gitu sama Umay dari awal. Dari awal kita udah kayak Tom and Jerry. Bukan yang kalau gue mogok gue nelfonnya Umay atau kalau jam 3 pagi apa gue nelfon Umay, gue emang udah kayak Tom and Jerry aja sama dia. Tapi kalau diskusi sama dia, gue bisa diskusi soal yang gak gue diskusin ke orang lain. Sehingga pas dia punya pacar, gue nggak jadi beda sama Umay, tetap kayak awal-awal kita sahabat. Karena nggak yang gitu, nggak yang mengganggu waktu dia untuk dia pacaran dan apa juga. Nah kalau lu kayak gitu ya bisa berantem gak sih? Bisa aja. Bisa aja pastilah. Tapi pernah gak cewek lu cemburu sama sahabat cewek lo? Sama sahabat ya, sama. Enggak, nah karena mungkin gua sama cewek gua sekarang ini sama-sama ngerti kali. Karena ketika kita udah punya hubungan ya kita mungkin bisa bersahabat sama sahabat-sahabat kita, cuman harus ada sesuatu hal yang dibedain. Mungkin kayak dulu gua begini, sekarang udah nggak bisa. Kayak tadi lu misalnya kalau ada apa-apa gue telepon sahabat cowok gue, sekarang udah nggak bisa. Iya dong. Lo akan merasa tersinggung nggak sih kalau Iya, kayak betul. gitu? Iya. Kalau kamu pernah gak sih pacar kamu cemburu sama teman cowok kamu gitu? Kalau cemburu kayaknya enggak, karena memang kita circle pertemanannya sama. Oh, jadi kayak Jadi, udah saling percaya aja gitu ya. percaya aja. Apa yang lo lakuin kalau lo friendzone? Kalau tiba-tiba lo terjebak dalam situasi friendzone, kayak ngerti gak sih kayak aduh gue sebenarnya suka sama sahabat gue, tapi kalau misalnya gue maju terus kita jadi pacar, putus jadi musuh. Tapi kalau nggak maju gue suka lagi sama dia, more than best friend. Kalau gue belum pernah sih di posisi itu, cuman kalau menurut gue ada di posisi itu, gue akan tetap coba ini sih mengutarakan dulu. Iya. Mau apapun hasilnya ya udah. Yang penting ya udah, kalau misalnya ditolak juga gue harap tetap jadi teman aja. Jadi teman. Lo Mai? Gue enggak sih, karena kalau gue lebih ke ya udah gue sampein aja. Nantinya gimana? Hasilnya gimana ya udah. Karena mungkin gue baru 21 kali ya kalau gue ya. Gue jadi belum di era itu gue belum punya banyak temen cewek yang mungkin open minded lah atau gimana segala macam. Jadi cara berpikir gue pun masih kayak ya udah it's now or never aja gitu. Nggak mikirin long termnya. Iya, nggak mikir kayak aduh ntar gue bakal kehilangan sahabat gue gitu. Jadi gue belum pernah sih. Mungkin kalau udah terlalu teman, justru gue nggak bisa tiba-tiba jadi romantis, ngerti gak sih lo? Soalnya gue tuh pernah sama Vicky, gue ada cerita juga. Kayak gue punya sahabat kan dua, Vicky sama Indah nih. Indah dari SMA, dia dari ITK. Terus pas Indah ulang tahun, Indah tuh minta kadonya, gue pengen dong lu punya pacar, karena pada saat itu gue jomblo lama banget. Terus gue selalu jadi nyamuknya si Indah. Gue pengen kado ulang tahunnya lu punya pacar. Nah gue kan nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang deketin gue, nggak ada gebetan. Akhirnya gue nyuruh Vicky sama Indah belum ketemu nih, gue nyuruh Vicky pura-pura nembak gue di chat. Terus gue capture, gue kasih Indah. Dia nembak gue nih di chat, romantis banget. Gue capture, gue kasih Indah. Terus Vicky pacaran nih sehari pura-pura selama gue lagi jalan sama Indah. Jadi kalau teleponan ngomongnya aku kamu, pura-pura apa. Jijik banget, gak bisa. Ya karena kayak menurut gue tuh kita udah terlalu temen, jadi gue tiba-tiba itu kan sesuatu hal yang lu bentuk sendiri kan. Iya makanya maksud gue bentuk sendiri aja, ternyata gue nggak bisa gitu loh. Kayak tiba-tiba kayak Pril kamu udah makan belum? Fik jijik banget, Fik lo manggil aku kamu ke gue. Ya, kalau lu sahabatan aslinya kan nggak lu bentuk dengan sendiri. Iya makanya, jadi maksudnya kenapa mungkin gue percaya ada sahabat cewek cowok, karena mungkin pasti karena banyak juga yang percaya dan banyak juga pasti yang kayak gue bahwa kalau udah terlalu temenan sama cowok malah jadi susah jadi romantis. Iya. Susah jadi ya biasanya sama cowok kita pukul-pukulan kan, sama sahabat cowok sama pacar kan pasti kelakuan kita nggak kayak gitu. Jadi ya gue sih percaya sahabat. Makanya penting untuk jadi diri lu sendiri sih ketika lu ketemu sama pacar gitu. Pacar pun juga harus mengerti bahwa
diri lo yang sebenarnya kayak gimana gitu. Betul. Ya. Gitu sih kalau Jadi nggak jadi orang lain iya, kan iya. sama pacar. Ya, dan gue pernah nonton reality show gitu di luar, kayak Gong show. Ada untung. udah amat. Nah, jadi si reporternya itu Makin rumah ya. survei. Jadi si reporternya itu survei ke kampus gitu, terus nanya-nanyain anak cowok. Lo percaya gak cewek sama cowok bisa sahabatan? Anak-anak cowoknya tuh jawabnya no. Tapi pas dia nanya ke cewek, percaya gak cewek sama cowok bisa sahabatan? Yes. Jadi cewek percaya, cowok enggak. Jadi menurut gue kalau sahabatan cewek cowok yang nggak bisa nahan perasaan itu cowok, setuju apa enggak? Gue setuju karena karena cowok kadang menurut gue ya, perempuan tuh mikirnya lebih jauh gitu. Stepnya tuh nggak cuma 1-2 langkah gitu, tapi 5, 6, 7. Cewek tuh mungkin menurut gue lebih gitu, makanya banyak cewek yang hidupnya lebih tertata, pun dia jago dalam time management dan lain-lain ya, kebanyakan. Dan laki-laki kadang bergerak sesuai hawa nafsunya aja menurut gue gitu. Ya, kalau cewek juga perasaan juga bisa diatur sama mereka, maksudnya bisa ditata juga. Kalau cowok kayaknya enggak, makanya gitu. Ya, pantesan ya kalau dulu gue waktu masih punya pacar gue suka kayak kayaknya teman kamu yang ini atau kayaknya sahabat kamu suka deh sama kamu, terus akhirnya berantem sama gue. Gak semua orang tuh suka sama gue kali dia tuh udah sahabatan banget sama gue. Tapi cowok kadang tahu kalau punya feeling. Cowok punya feeling. Tapi cewek juga Nah, cewek sih. pun juga begitu. Iya, tapi Cewek juga cewek gitu. kalau gue lebih santai kayak misalnya Tapi karena cewek tuh suka clueless sama kode-kode yang cowok kasih. Karena kan kita sesama laki-laki. Kode dari zaman dulu Sama ya. aja. Dari sebelum ada tulisan dari masa praaksara, kodenya mah sama aja gitu. Peradaban kan muter-muter aja ya. Dan kita tuh sesama cowok tuh tahu kayak alah lu kebaca banget bro gitu. dan kita tuh kadang nggak percaya kan kayak apa sih Karena kita enggak, punya ah. barrier, kitanya udah ada barrier, jadi Iya. kita kayak nggak akan mungkin karena Iya. kitanya nggak akan Dan membuka kitanya itu. percaya kalau ya menurut gue dia teman gue doang gitu Iya, kan. iya. Dan makanya kalau dulu ya gue kalau waktu pacaran mantan gue jalan sama sahabat-sahabat ceweknya tuh gue santai banget kayak oh ya silakan salam ya, atau gue bisa kayak tiba-tiba akrab sama sahabat ceweknya. Sedangkan kalau gue izin tiba-tiba mau pergi sama sahabat-sahabat cowok gue, dia bete. Jadi kayak menurut gue kok aneh lu boleh jalan sama sahabat-sahabat cewek lu, kenapa kalau gue nggak boleh? Karena ya itu tadi pas gue lihat surveinya ya cowok tuh nggak percaya ada persahabatan cewek cowok, sedangkan cewek percaya. Jadi cewek lebih santai. Iya sih. Kalau yang gak percayanya tuh karena yang tadi gue setuju sama Umay, karena cowok tuh susah buat nata perasaannya gitu loh. Terus bisa tiba-tiba begitu aja, tiba-tiba nanti si ceweknya tiba-tiba ditembak lah sama sahabat cowoknya gitu loh. Udah sering terjadi ya di FYP gitu. Nah iya, itu sering terjadi. Ya apalagi ada teman tapi menikah, ya kan, dan segala macem tiba-tiba nikah sama sahabat. Indonesia tanpa pacaran. Kata serem itu. Oh enggak kayak teman kita di Azani tiba-tiba tiba-tiba nikah sama sahabatnya. Itu menarik buat thumbnail. Respon Arbani tentang Dinda Azani. Menarik tuh. FYP tuh. Iya. Gimana menurut lo? Iya tuh tiba-tiba Bapak, Dinda tunangan sama Karena sahabatnya. gue sempat ketemu kan yang waktu gue ketemu sama dia, gue video call lu kan, kita cerita panjang lah mengenai masa lalunya, terus yang sekarang dia bilang nah ini balik lagi nih ke konteks yang awal, lu gak bakal tahu siapa yang sama lu pada akhirnya. Mau lu pacaran 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Gak ada yang Bokap tahu. gue pacaran 9 tahun, nikah sama bokap gue setelah pacaran 3 bulan doang gitu. Maksudnya kita gak pernah tahu lu sama siapa akhirnya, dan itu terjadi di Dinda kemarin, makanya gue Iya, dan itu sama sahabatnya lagi. Iya. Semakin banyak contoh dan semakin banyak cowok-cowok insecure kalau ceweknya punya sahabat. Aduh, ya tapi kan gue gak mungkin nikah sama Umay juga, jadi harusnya enggak. Untung pacar gue tuh temennya tidak aneh. Kalau orientasi soalnya, yuk lanjut ya. Serem. Jangan. Iya. Nah, gitu sih sebenarnya. Dan itu juga yang terjadi di Jane sama Razi. Awalnya kalian kan kayak sahabat, gara-gara kalian road trip, terus kalian deket. Awalnya tuh nggak kayak sahabat. Emang lu demen merasa Iya, kagum emang soalnya. demen soalnya. Iya. Emang Tapi kan guanya Jane demen. enggak. Jadi biasa aja. Ya udah, biasa ini aja. menjawab pertanyaan bahwa emang cowok yang suka nggak bisa nahan perasaan, walaupun kelakuannya kayak sok-sokan sahabatan, tapi lu mendem.
Iya, Nancy sok diam gitu. Emang itu. Dan Jenny yang cuek gitu kan, yang kayak apaan sih gitu. Jenny yang clueless. Tapi emang menarik. Sampai pada banget. akhirnya ending dari cerita film ini kan. Jangan di endingnya dong, spoiler. Spoiler banget. Mau gua dong. lempar nih kayak sutradaranya nih. Gimana sih? Kurang briefing nih. Enggak, tapi gue mau kasih satu pertanyaan lagi ya, nanti tinggal kita potong aja kalau misalnya ini durasi ke Umay. Kayak apa sih yang ada di otak lo pas lo nulis Cinta di Balik Awan gitu? Maksudnya mulai dari pertemuannya, mulai dari yang mendem rasa itu cowoknya duluan. Ya itu kan relate banget sama apa yang terjadi di dunia nyata kan. Emang cowok yang biasa suka mendem duluan, ya persahabatan cewek cowok, cowoknya duluan atau apa. Maksudnya pengalaman lo segitu banyak sampai lo tuh nulis cerita di setiap unsurnya tuh pasti menurut gua ada aja yang relate. Enggak, sebenarnya kalau dimulainya pertama kali itu karena di series kita yang hari ini Kenapa Naira, gua ngelihat scene Brian sama Afifah yang di angkringan. Terus gua ngerasa kayak lucu deh kalau bikin tone-nya kayak gini, terus bikin seriesnya kayak gini gitu. Terus akhirnya berangkat, kita punya IP apa ya? Oh iya, ada Cinta di Balik Awan. Terus kayak Cinta di Balik Awan tuh menurut gua kan jadi salah satu pionir short movie ya pada saat itu ya. Yeah. Setelah itu Grita buat dan lain-lain buat semua betul. segala macam. Terus aduh, gua gak bisa nahan nih ekspresi gua, sorry dikat aja. sorry. Lu tahu kan kenapa gua Iya, gitu? iya. Ya, oke. Yes. maaf ya. Akhirnya dari situ gua ngerasa kayak Cinta di Balik Awan nih bisa jadi short movie yang ngewakilin percintaannya anak-anak remaja di era itu. Saat mau gue bikin lagi seriesnya, gue punya pertanyaan dong, masa sih orang-orang yang suka di 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu nggak bergerak referensinya, nggak bergerak tentang apa yang dia suka, tentang apa yang dia rasakan. Karena gitu. jujur sorry banget, series sama YouTube-nya Beda banget. Makanya kalau lo ngarepin sesuatu yang sama dengan series Enggak. Cinta di Balik Awan, lo nggak bakal dapet itu. Gue nontonnya kaget, serius. Lu bakal dapetin kisah cintanya tetap dapetin kisah cintanya tadi pandangan Tapi pertama. nuansanya beda. Iya. Tapi tuh it's like gitu Iya, loh gue. iya. Karena kan sorry gue kan pas baca skenario gue nggak kepikiran visualnya kan kayak gitu. Terus gue kan juga sebelum bikin ini kan gue juga nonton yang di YouTube-nya kan. Jadi gue tuh nggak kebayang visualnya kan kayak gini. Gue datang ke lokasi syuting kan cuma sekali. Pas lu kasih gue previewnya gue kayak gitu loh. Iya. Karena sebenarnya kacamata yang gue pakai adalah kacamata kita yang semakin apa ya bahasanya tuh, semakin kita tahu, semakin kita kadang tuh tersakiti sama keadaan gitu, ngerti nggak sih? Kayak dulu mungkin kita nggak tahu tentang permasalahan orang tua kita. Yeah. Terus Yeah. setelah kita gede kita akhirnya tahu Jadi ternyata tahu. orang tua kita tuh ada permasalahannya satu sama lain dan lain-lain. Makanya itu juga kacamata itu yang dipakai sama Cinta di Balik Awan sebenarnya. Semakin besar IP ini bertumbuh umurnya, semakin besar juga kacamata yang dipakai sama gue untuk ceritain series ini. Makanya Iya. spektrumnya banyak banget. Jadi nggak itu lagi Iya. nggak yang cuma percintaan pada umumnya. Iya, You iya. add something more dan Iya, challenging iya. yang nggak pernah dibikin sama orang. Iya. Walaupun kita tim dan produser pada takut gitu loh, kayak ini bakalan nyambung nggak ya? Itu orang gitu. ada LP gue di sana, Mas Sugi namanya. Iya, Dia cuma nepok gue waktu kita mau Tos, Mas PPM. Sugi, Waktu kita. pas mau PPM cuma gini, kamu serius mau bikin kayak gini, Mai? Sumpah. Gue juga, gue kayak nggak, maksudnya kalau hari ini Kenapa Naira series pertama kita itu kan ya cinta beda agama, masih percintaan, baper-baperan, Iya. walaupun tone-nya beda, Iya, tapi iya. orang masih bisa nangkep ya seputar itu aja gitu. Kukira Ke Rumah kesehatan mental, orang juga banyak yang relate gitu. Cinta di Balik Awan, cintanya ada, keluarga ada, dendam ada, Iya. terus mistis-mistis ada. Iya. Adegan, kalau kalian lihat trailernya, adegan dengan pistol ada. Iya, Semua lu jadiin satu di sini. Gua aja kaget pas Umay cerita. Ini nanti ceritanya jadi gini ya, Kak. Oh, serius, May?
beda banget karena makanya jadi ya ini akan menjadi series pertama yang kalian akan nonton juga sih yang modelnya kayak begini. Iya. So ya selamat sih Mike, gue ngasih lo selamat karena ini memang belum ada di mana-mana. Buat kita sih selamat. Buat kita, buat selamat buat semua dan semoga penontonnya suka. Ya. Dan gue senang sih kalau misalnya kita bisa menghadiri lagi satu yang beda supaya penonton tuh juga punya banyak pilihan. Iya. Ya kan? Sekarang kan lagi ceritanya remaja apa, tapi mereka punya pilihan cerita yang remaja, cuma nggak gitu-gitu aja, bukannya nggak di sekolah lagi atau nggak di mana lagi gitu, sesuatu yang lebih beda gitu. Lokasi juga di Jogja kan syutingnya. Oke. Ya, Jogja ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan membahas persahabatan cewek cowok ini bersama kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton series Cinta di Balik Awan hanya di Vision Plus. Plus.